Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat? Ya, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa ya sebelum kita mulai pembelajaran. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada tema 2 subtema 1. Ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang membaca teks dongeng, yaitu yang ada pada halaman 2. Ya. Teks dongeng ini kalian baca, kemudian kalian pahami ya. Nah, tapi bacanya begini, membaca dengan lantang adalah membaca dengan suara yang nyaring ya. Nah, jadi membaca dengan lantang, kemudian membaca dengan suara yang nyaring. Yang kedua, bacalah dengan lantang teks dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus, ya, yang pada halaman 2, ya, yaitu halaman 2 di buku tematik tema 2 pembelajaran 1. Setelah itu kalian buka halaman 4 untuk mengisi jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Nah, next. Membaca dongeng ya, yaitu tentang pohon apel yang tulus. Halaman 2 ya, jangan lupa halaman 2. Pembacaan nyaring. Setelah itu kita belajar tentang matematika. Ya, matematika kita belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Ya, ini ada contohnya. Ya, tumbuhan pun dapat kita manfaatkan untuk belajar. Misalnya saat kita belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. Contohnya seperti ini kotak A, yaitu tentang daun. Ya, itu ada daun yang jumlahnya 35 ditambahkan dengan daun yang kotak B itu jumlahnya 15 yang hasilnya sama dengan 50. Berikutnya kita bisa menukarnya ya, banyak daun pada setiap kotak. Kita jumlahnya banyak daripada kotak A dan kotak B, kita akan mendapatkan hasil penjumlahan seperti berikut ya. Dibalik ya, yang kotak A dibalik menjadi kotak B yaitu 15. Kemudian kotak B ada 35 daun yang hasilnya 50. Ya, jadi sama. Itulah yang dinamakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Ya. Selanjutnya kita sudah memperhatikan contoh penjumlahan daun. Ternyata meskipun banyak daun pada kotak ditukar, hasilnya tetap sama. Artinya letak bilangan tidak berpengaruh pada hasil penjumlahan. Kita dapat menuliskan sifat pertukaran pada penjumlahan sebagai berikut. Misalnya, A dan B adalah dua bilangan cacah yang berbeda. Maka penjumlahannya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini contoh untuk menyelesaikan soal tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Ya. Kalau kita sudah memahami sifat pertukaran pada penjumlahan, kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang sifat pertukaran. Kita dapat melakukan seperti contoh-contoh berikut. Ya. Contohnya 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Jadi itu yang dikatakan menyelesaikan pertukaran pada penjumlahan. Ya. Berikutnya contoh lagi 470 tambah 510 bisa kita tukar. Ya, 510 ditambah 470. Ya. Jadi kalian bisa mengisinya. Berikutnya ya ini. Jadi yang tadi Ibu ulangi ya. 200 ditambah 350 sama dengan 550.
Jadi 350 tambah 200 sama dengan 550. Jadi 200 tambah 350 sama dengan 350 tambah 200 yang hasilnya sama yaitu 550. Itu yang dikatakan contoh sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, berikutnya di bawahnya 470 ditambah 510 sama dengan 980. 510 tambah 470 sama dengan 980. Jadi 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470 sama dengan 980. Itulah contohnya. Berikutnya lagi, yaitu kita menginjak ke ribuan ya. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Jadi bisa ditukar 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi anak-anak, nanti kalian bisa mengerjakan di halaman 7 ya, tetap di tema 2, pembelajaran 1. Kalian kerjakan, itu ada soalnya 5, seperti yang Ibu contohkan. Berikutnya kita ke SBDP. Ya. Ke SBDP kita akan menyanyi, yaitu dibuka di halaman 9, yaitu tetap di tema 2 pembelajaran 1 ya. Ayo nanti tirukan Ibu ya, kalian bisa membuka halaman 9 ya. Kita baca notnya dulu ya, sama-sama ya. Do re mi mi sol fa mi re, ketuk ya. Re mi fa la sol fa mi. Mi fa sol mi re do fa sol la sol re mi re do. Ya, nanti ulang-ulang ya di rumah. Setelah kita menyanyikan membaca notnya, sekarang kita syairnya ya. Mulai sama-sama dengan Ibu ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Bait kedua ya. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telinga, sebuah lagu merdu. Nanti ulangi ya di rumah, yaitu halaman 9. Judulnya Cemara, ciptaan A.T. Mahmud ya. Ya, pelajaran kita pada hari ini di pembelajaran 1. Ya, selamat mengerjakan dan nanti jangan lupa ya kirim videonya ya untuk SBDP ya. Yang menyanyi lagu Cemara itu dikirimkan videonya ke WA Ibu ya. Ya. Sekali lagi jaga kesehatan, kalau keluar pakai masker ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.